sudah diaturkan untuk kepala sekolah. Saya pun belum kenal, saya pun kenalnya dari YouTube. Nah, dari YouTube saya pernah lihat kakak Aji Sapa, hebat, alhamdulillah kita bisa bersama hari ini. Baiklah, kepada kakak Aji Sapa, waktu dan tempat kami persilahkan. Di sini apa di mana? Di mana dulu? Oh, nggak ada yang jawab di hati aku gitu ya. Kamu tadi ya? Baik, kemana aja Bu? Jangan menggunakan prinsip ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat semakin porsinya Bu. Kita paling maksimal 30 menit, lebih 30 menit. Gimana? Enggak, 1 jaman Bu, tenang, 1 jam itu pendek. Kan duduk di sini beda, sekali-kali gitu. Kalau saya di sini nanti anu banget ya, nggak kelihatan yang belakangnya. Di sini kan kita ada kayak pengajian hari Jumat gitu loh Bu. Pak sehat Pak ya? Kenapa-napa masih ada 2 wali itu hadir, itu luar biasa itu. Ada Bapak di acara parenting, Bapak hadir itu adalah satu keajaiban. Kalau nggak keajaiban ya karena tekanan ya. Jadi cuma 2 itu pilihannya. Karena parenting itu mah nggak ada Bapak, selalu nggak ada. Pasti ibu. Jadi kalau ada Bapak yang hadir itu luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak, luar biasa. Luar biasa ya. Baik, kita cek semangatnya dulu, santai aja, tenang aja. Gak kerasa nanti kita udah selesai gitu aja, karena kita kasih momen-momen materi yang sehari-hari kita jalani sama-sama. Baik, halo. Kalau nggak bisa jawab ini berarti nggak connect kita antara anak sama orang tua. Karena ini yang dilakukan guru sama anak gitu ya. Halo jawabannya hai, hai jawabannya halo. Kenapa kok harus tahu? Karena beberapa anak itu cek, nah beberapa anak itu ketika pulang itu tiba-tiba bilang gini, Bunda, halo, gitu. Kalau ada, halo, apa ini yo? Jadi gitu kan lucu nggak nyambung. Tapi kalau nyambung, bunda aku keren, tahu gitu keren gitu ya. Ini masih halo loh, masih paling dasar banget gitu ya. Nanti ada yang lainnya juga. Siap, cek konsentrasinya. Halo. Hai. Halo. Halo, hai. Halo, hai, halo. Hai, halo. Hai, halo. Hai, halo. Hai, halo. Tepuk tangan aja biar enak ya. Biar semangat dulu aja. Yang kedua, anak-anak selalu dikasih, ini kalau anak dengar itu mereka pasti keluar. Ini dikiranya cerita dongeng dikiranya ya. Jadi kalau apalagi nanti ada suara mereka nanti keluar, pasti keluar ya. Tapi karena iya, jangan parenting anak-anak ya, kapan-kapan aja ya, pas besok aja, pas buka puasa aja. Nanti kalau saya pas di Jogja nanti buka puasa, ada acara buka puasa sama anak-anak. Nah itu nanti kita coba garap waktunya. Baik. Yang berikutnya semangat pagi. Kalau Kak Aji bilang semangat pagi, dijawab apa kira-kira, ada yang tahu nggak? Pagi. Macam-macam ya. Dulu ini saya buat di tahun 2000-an. Di sini jawabannya apa nak? Pagi gitu kan? Nah itu kurang itu aslinya. Aslinya itu adalah pagi. Yes, bisa seperti itu. Coba rasakan kalau cuma pagi ada yang ganjil. Coba deh kalau percaya. Semangat pagi. Ganjil banget tuh itu. Maka closing dengan kata-kata yes, gitu. Semangat pagi. Yes. Nah, pakai gerakan pagi. Kalau anak-anak yes, gitu ya. Coba ya, ini sama anak-anak. Jadi karena ini anak kita masih kecil, pagi, yes, gitu. Oke, semangat pagi. Yes. Nah, pakai gerakan, nggak usah malu-malu, nggak apa ya. Kita walaupun Anda
di sini pengusaha sukses, dokter, psikolog, semuanya. Sementara jadi orang tua dulu aja. Saya juga memposisikan sebagai orang tua. Sama kita orang tua, jadi nggak usah malu-malu ya, tenang aja ya, tenang, aman ya. Semangat pagi, yes, pakai gerakan. Semangat pagi, yes. Mana semangatmu? Ini semangatku. Si, mana suaramu? Ini suaraku. Mana? Oke, kita mulai sama-sama. Baik, terus ngerti berarti nyambung lah, bagus lah. Nanti kalau anak pulang ke rumah, Bunda, mana semangatmu? Semangat apa? Tuh, nggak nyambung kan sama Anda, saya nyambung. Ini semangat gitu. Oke, kita mulai sama-sama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjawab salam saya dengan semangat saya doakan semoga putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Yang kedua menjawab salam dengan semangat saya doakan semoga besok semuanya cepat masuk surga. Gimana? Lagi sadar, mereka aja tahu. Tahu dia, anak kecil aja tahu. Cepat masuk surga berarti cepat mati ya. Kalau mau cepat-cepat nggak apa sih, tapi kalau masih punya hutang piutang selesaikan dulu. Tapi semua akan sampai ke sana. Baik, yang berikutnya yang menjawab salam ini paling penting, ini doa dari semua doa. Yang menjawab salam dengan semangat saya doakan semoga yang ada di sini yang punya hutang banyak, hutang segera terlunasi, rizkinya lancar. Nah, itu yang aminnya keras tuh utangnya masih banyak banget ya. Jadi aminnya tuh serius tuh ya. Amin paling serius ya. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang terhormat Ibu Jumilah, Ketua Ranting ya. Semoga sehat selalu Bu. Dan juga yang terhormat juga Ibu Kepala Sekolah, Ibu Asri. Sesuai dengan keadaan kelas sekolah ini yang sangat asri sekali. Tenang, adem gitu ya. Nah, semoga Ibu juga sehat. Walaupun tekanan orang tua dalam tetap sehat ya. Dan guru-guru ini wajah-wajah guru-guru dari TK Maria, wajah-wajah sangat tulus sekali, mereka nggak ada, mungkin baru pertama kali ketemu ya, tapi nggak ada kesombongan juga. Sementara ini ya, saya belum tahu berapa jam ke depan. Kebetulan saya belajar psikologi klinis, psikologi tentang mikroekspresi wajah. Jadi sampai detik ini, ibu guru ini, kepala sekolah ini masih oke versi saya. Jadi mungkin ada cukup tenang lah sampai detik ini. Yang kedua, yang ketiga, ayah bunda, wali siswa, wali anak-anak TK Maria Sardono Harjo ya ini ya. Terima kasih atas waktunya. Tidak gampang hadir di tempat seperti ini, jadi saya terima kasih banget bisa hadir hari ini. Cuma bentar kok waktu kita nggak panjang. Tapi kalau bentar ini kita bisa ambil ilmunya, insya Allah nanti ada banyak hal yang bisa kita rubah di posisi tentang pola asuh kita pada anak kita. Alhamdulillah barakallah. Yang pertama dan paling utama malah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masing-masing memberikan kita iman, takwa, Islam, ihsan luar biasa pada kita. Dan yang paling penting sampai detik ini Allah masih memberikan kita sehat dan juga detak jantung yang normal. Allahumma amin. Apakah Anda pernah mendengar suara detak jantung yang normal? Belum pernah? Ada yang pernah, ada yang belum. Kalau belum, ini suaranya. Kalau detak jantung Anda suara seperti itu, Anda masih normal hidup Anda. Memangnya yang tidak normal kayak gimana? Yang tidak normal adalah nah, ini nggak apa-apa, itu banyak masalah gitu ya. Kita gede-gede, ya itu banyak masalah. Jadi kalau masih itu masih normal. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga salawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah kepada kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Halo, hai, semangat pagi.
Mana semangatmu? Mana suaramu? Kalau Kak Aji bilang dor, tolong tembak Kak Aji juga dor. Dor. Oke, sip. Dor. Dor. Kalau Kak Aji bilang boom, ini namanya bom. Kalau tadi dor, kalau tadi pistol, ini bom. Kalau dor berarti dor. Tapi kalau boom, Anda seperti kena bom. Gitu ya Bu ya. Coba kalau Anda mau melakukan ini berarti Anda tidak stres. Kalau Anda diem aja Anda stres hari ini. Kelihatan orangnya, kelihatan ya. Coba dor, dor, boom, 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 berarti aman, masih sehat ya. Kalau Kak Aji bilang dor, 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 dijawab dor, dor, dor. Tidak, biar kreatif. Kalau Kak Aji bilang dor, 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 dijawab pegang pinggangnya, katakan nggak kena gitu ya. 3 kali ya Bu ya. Nggak kena gitu. Coba ya, coba dor, 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 nggak kena. Oke, kita konsentrasi. Dor, 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 1 kali jangan nggak kena, nggak konsentrasi ya. Konsentrasi ada 2 kata, konsen dan trasi. Barang siapa nggak konsen berarti bau trasi. Makanya konsentrasi ya. Konsentrasi. Dor, 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 boom, boom, dor, boom. Gimana sih? Dor, boom ya dor, gitu ya. Ini anak-anak diajarin nggak sih? Kelas diajarin ya? Kalau belum nanti diajarin kapan-kapan. Ini anak senang banget. Kalau sama anak harus semangat. Anakku semuanya, dor, gitu. Kalau sama anak nggak bisa. Anakku semuanya, dor. Dor, nggak bisa kayak gitu. Bu ngajar tuh nggak bisa kayak gitu. Harus semangat ya. Konsentrasi. Dor, dor, boom, boom, dor, boom, dor, boom, dor. Nggak kena. Tepuk tangan sekali lagi kita semua dalam biasa. Baik. Halo. Hai. Mari kita cek dulu apakah nafas Anda masih oke. Mari kita sama-sama ambil nafas semuanya. Tahan sebentar. Sabar, tahan kok malah ketawa, tahan. Masih lama Bu, sabar Bu. Tapi saya juga ngomongnya gak nafas ini Bu. Bentar lagi Bu, siap-siap. Pelan-pelan Bu, 3 detik lagi, siap. Bentar lagi. 1, 2, hembuskan. Tepuk tangan dulu yang sudah berhasil. Cek ya. Nah sekarang tak cek nih. Saya punya 1 lagi ya Bu ya. Tadi kan masih level awal ya Bu ya. Saya punya level berikutnya. Jika kalau Anda bisa melakukan ini, Anda juga luar biasa. Siap-siap ya, level berikutnya ya. Siap-siap ke level berikutnya ya. Aduh. Kalau Anda tahan di sini, ya Anda level perokok ya. Masih di sini. Tapi sampai sini jarang bergerak. Tapi kalau sampai sini, nah, ini kuat nanti sampai sini, berarti aktif bergerak. Kalau sampai sini atlet. Kalau sampai bawah, bonus itu dalam artian paru-parunya kuat banget. Jadi ini 25%. Jadi nih para mungkin perokok paling kuatin sampai saat ini. Ini orang-orang yang jarang bergerak, ini sehat. Ini superman banget di sini. Siap? Siap. Kalau siap, mari sama-sama. Siap. Ambil nafas. Tahan. Sabar. Terus minimal sampai sini nih. Jangan ngeklop, pelan-pelan aja. Tenang. Saya ngomong gak nafas ini. Bentar lagi atlet.
Yuk, selesaikan bonusnya kalau kuat. Bentar lagi. Oke, tepuk tangan untuk atas semua luar biasa ya. Sampai sini aja udah keren ini, sampai aktif bergerak aja udah keren ya. Khawatir kalau di sini sampai ada yang mati, khawatir juga nih saya ya. Sampai gitu. Oke, setelah itu setelah nafas oke, berarti sekarang cek perasaan. Ikut aja hari itu bagaimana perasaannya, maka cek dulu. Pilih salah satu masalah Anda yang sampai detik ini itu. Siap-siap, cari gerakan sesuai dengan masalah Anda. Cari gerakan sesuai dengan masalah Anda. Cari sesuai masalah. Cari sesuai masalah Anda. Cari. Cepet semuanya. Oh iya, oke. Oh banyak kerjaan ya ternyata ada ini ya kebanyakan ya. Oke, ya. Hanya satu yang cemas ya, ini satu orang ya. Gak bisa tidur, oke, lagi sedih. Depresi, katanya gak ada depresi, paling gak bisa tidur, banyak masalah, banyak pekerjaan. Sedih. Terakhir, saya lagi cari. Oke, tepuk tangan sekali untuk kita semua. Yuk. Halo. Oke, tahu lagu ini Bu? Coba nyanyikan. Tua gapat, tangan ke atas, menggapai bintang, tangan ke samping, tujuh tangan ke depan, Ikan berenang. duduk yang rapi, siap berdoa. Anak tahu lagu ini? Sering ngobrol sama panjenengan toh? Berarti Anda tahu dari anak atau dari mana? Nah dilanjutkan mesti putar, benar aja kan? Nah, pertanyaannya Anda tahu nggak pencipta lagu ini? Nah sekarang Anda ketemu dengan pencipta lagunya. Oh, oke Bu ya. Anda pun sekarang ketemu dengan pencipta lagu paling viral se Indonesia loh sekarang ini Anda. Ya saya yang ciptain lagu Tangan ke Atas ini tahun 90-an 2000 saya ciptain. Fun fact-nya Anda perlu tahu bahwa lagu ini adalah lagu yang sudah masuk ke semua platform media digital sedunia loh ya, 50 platform resmi nasional maupun internasional. Dan lagu ini sudah dipakai di seluruh Indonesia. Semua sekolah Indonesia pasti pakai lagu ini. Jadi saya yakin saya masuk surga tuh yakin banget saya. Saya yakin aku satu lagu itu membawa saya ke surga tuh yakin banget. Dan yang paling penting adalah lagu ini sudah ditonton lebih dari 750 juta views di seluruh dunia. Gak apa, boleh tepuk tangan, boleh gak apa, sekali-kali ya. Katanya kalau sekarang udah ditonton 1 miliaran kalau nggak salah. Ini adalah informasi sekitar 3 bulan dari manajer saya. Sekarang udah ditonton 750 juta. 3 bulan yang lalu, sekarang mungkin 1 miliar tentang lagu anak. Lagu anak yang sepertinya saya baru merasakan ya, oh viral tuh kayak gitu ya. Dan 2022 tuh saya kemarin orang paling dicari se Indonesia karena semua tempat dinas pendidikan tahu di GTK tuh meminta tuh ada acara mencipta lagu khusus untuk guru-guru PAUD, guru-guru RA, guru-guru TK dan lain-lain. Cuma Sadono Harjo yang belum pernah undang saya untuk acara guru-guru di sini ya. Gak tahu juga kenapa, apa masalah kendala finansial atau apa, kita gak ngerti juga ya. Susah emang ya. Oke, halo. Hai. 5 syarat orang tua hebat. Nah, penting nih. Katakan segar, sehat, bersyukur, bahagia, menginspirasi. Pegang kepalanya. Katakan segar. Oke, 1, 2, 3. Segar. Katakan sehat. Katakan bersyukur. Katakan Bahagia. terakhir menginspirasinya seperti ini, menginspirasi. Nah sepertinya. Ini kalau di Korea namanya saranggeo. Di Indonesia pinjem duit, tahu nggak kayak gitu? Pinjem duit gitu ya. Oke siap ya? Siap? 5 syarat gitu ya. S-nya pakai shin, bukan pakai shot. Syarat bukan syarat tapi syarat gitu ya. 1, 2, 3. 5 syarat orang tua hebat. Yuk semuanya. Segar. Sehat.
menginspirasi. Tepuk tangan selain kita semuanya ya. Kalau nanti untuk anak-anak tinggal diganti 5 syarat anak cerdas. Kalimatnya sama. Ini saya buat 3 hari 5 malam Bapak Ibu. Jadi tolong dipakai dengan sebaik-baiknya ya. Oke lanjut. Baca yang keras 1, 2, 3 yuk. Hati-hati dengan pikiranmu karena akan ucapan Dan tindakan akan menasibmu. Ada yang tahu maknanya? Satu kalimat ini sudah sangat cukup membahas tentang parenting. Disclaimer dulu. Kita mungkin kemungkinan pulau tidak seumuran dengan panjenengan, kemungkinan. Tapi ada beberapa seumuran dengan saya. Yang lebih tua daripada saya minta izin. Dalilnya adalah mundur makola, tandur makola saja dalilnya. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihat apa yang dikatakan. Jadi kalau ada yang baik dipakai mohon nggih Mbah. Simbah niki orang tua napa menehe napa putine panjenengan niku. Putine. Nah, orang tuanya kan pundi? Nembe kerja nggih, Bu. Sibuk nggih. Nggih mboten napa-napa, sehat nggih. Jadi luar biasa loh bisa dihadiri. Ada yang bertanggung jawab. Ibu, ngapun tentang kerja ini bener sakit. Tolong ibu. Udah dulu jadi orang tua ngurusi ini anak ini. Tadi nenek juga masih ngurusi cucunya. Luar biasa. Sehat kan gitu. Untuk lancar rezeki ini lancarnya. Hadir bersama cucu itu luar biasa. Pasti siswanya sudah 6 bulan toh Mbak. Oke, pokoknya bismillah. Setunggal. Mas tunggal mau nggak kita timbang. Oh gitu banget juga, dereng ketok jenaka. Wajahnya Jennifer Lopez loh sampai ini sekilas. Nah, ini mau ya Simba. Nah, ini jelas dulu ya. Nah, oke baik. Jadi ngapunten kalau ada sesuatu yang mungkin nggak sopan, Bapak saya udah disclaimer dulu, saya mohon maaf. Tapi masalah beberapa ilmu Gen Z, saya pelajari itu. Jadi nanti ada ilmu dari psikologi yang nanti akan kita obrolin. Tapi masalah mendidik, jenengan luar biasa. Saya cuma meluruskan hal-hal yang perlu diluruskan di momen-momen tertentu karena ngajari anak biyen sama ngajari anak sekarang itu beda. Dan itu aja disclaimernya, itu aja. Dan saya adalah produk generasi ketiga. Kalimatnya adalah anak-anak kita itu akan gagal, sebagian besar itu akan gagal di generasi ketiga. Mulai generasi ketiga ke sini, anak itu mudah gagal. Panjenengan bisa jadi generasi pertama, bisa jadi generasi kedua. Saya umurnya sekarang berapa? 40. Nah, 25. Nomor rekening berapa? Nomor rekening berapa? Nomor rekening berapa ya? Saya nomornya berapa Bu? 30, 34, 25. Makasih jangan jujur banget, bener. Tambah ya. Umur saya 40, 39,5. Mei 2026 saya 40. Jadi kalau di sini ada 40 tahun atau di bawah saya, oke kita banyak ngobrolnya. Yang 40 ke atas kita sharing aja bersama-sama. Sekarang panjenengan gitu. Nah, ini betul. Jadi mohon maaf. Oke, halo. Kalimat ini sudah cukup membahas tentang parenting. Hati-hati dengan pikiranmu, mempengaruhi ucapan tindakan nasib. Jadi masalah parent, masalah mendidik anak itu mau tidak mau itu adalah bab dalam hidup yang tidak akan selesai atau akan selesai ketika kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus dikepungke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kok gandeng jenazah pun sampun ical misalnya ya. Sudah meninggal dunia dengan tenang, itu baru selesai di dunia. Ternyata efeknya masih ke bawah ke akhirat. Masalahnya gitu. Tapi ada batasnya. Kapan batasnya? Sampai 14 tahun. Jadi siap nggak siap salah-salahnya kita cukup sampai 14 tahun aja. Tangki cintanya kita penuhin, tangki keperhatiannya kita penuhin, jiwa hatinya kita penuhin sampai 14 tahun aja. Setelah
itu Anda akan melewati masa kemana bisa tanpa mereka. 0 sampai 7 tahun kalau kata Sayyidina Ali. 0 sampai 7 tahun. Ya ini diajarkan Nabi juga. 0 sampai 7 tahun. Raja. Mereka itu sekarang raja itu. Raja kecil itu mereka. Kalau saya sama anak saya yang kemarin masih TK, yang sekarang udah SD kelas 1, di kelas 1 pun saya masih mengatakan, wahai ratu, apa yang bisa saya bantu? Gitu. Serius, saya sama anak saya seperti itu. 7 atau 8 sampai 0 sampai 7 tahun raja, 8 sampai 14 tahun mereka adalah tawanan kita. Tawanan itu tarik ulur. Kalau 0 sampai 7 tahun raja itu benar-benar apa yang mereka inginkan selagi masih oke, ayo kita lakukan. Bunda, aku pengen ke sana. Ayo ke sana. Indomaret. Oke, mari kita ke Indomaret dulu, oke? Dan ini kita lewati sama-sama. Zamannya adalah zaman Kinder Joy. Tahu Kinder Joy? Harga yang tidak masuk akal. Isinya cuma coklat plus mobil-mobilan opo. Kebon itulah sewu. Saya merasakan apa yang Anda rasakan, tapi tenang. Itu sudah lewat, sekarang ada yang lainnya mungkin, tapi aman. Ada caranya, namanya sounding. Sounding itu berarti kalimat-kalimat positif, kata-kata positif. Yang pertama saya belikan. Yang kedua mulai sedikit alasan tapi tetap dibelikan. Yang ketiga no, bukan masalah apanya, rasa sesuai, rasa cocok dengan harga. Sesuai. Sounding adalah kalimat positif, mau tidur. Waktunya mau tidur, bangun tidur, lagi marah, lagi senang, lagi sedih, itu sounding psikologi dari sana. Kalimatnya adalah, siapa nama putranya atau putrinya? Nabila, umurnya 5 tahun. Laki putri. Mau tidur Nabila. Ibu namanya siapa? Bunda Dewi. Nabila, anakku sayang. Kenapa Bunda? Belum tidur ya? Belum Bunda. Oke, tunggu 1 jam ke depan, 1 hour later. Nabila, anakku sayang. Nah itu udah ngantuk ini. Nah pas ngantuk inilah alam bawah sadar paling kuat. Pas ngantuk ini paling kuat. Maka dilus dari kepala sampai ke bawah, dari atas ke bawah, bukan bawah ke atas, kebalik. Kalau nggak percaya, psikologinya adalah kalau atas ke bawah itu nyaman, kalau bawah ke atas itu nggak nyaman. Cek teman-teman sekarang dari bawah ke atas, nyaman banget. Coba cek aja, cek dari atas ke bawah. Saya gitu cek, kemudian dari bawah ke atas rasakan, beda, bener nggak? Oke, jangan kebalik. Kalau membangunkan anak dari bawah ke atas, kalau mau menidurkan anak atas ke bawah itu kenyamanan. Nabila, anakku sayang. Bunda sangat sayang sama Dik Nabila. Bunda sangat sayang sama Nabila. Tidur yang nyenyak ya. Nanti bangun pagi jadi anak yang soleh, yang hebat, luar biasa. Dan itu dulu aja. Atau anak yang soleh dan baik hati. Dan itu dulu aja. Kalau masalahnya dengan Kinder Joy, maka kalimatnya ditambah adalah Dik Nabila. Ini anak saya namanya Syafa sama Tazkia. Syafa, Tazkia, anakku sayang, ayah sayang sama Syafa, Syafa sayang sama ayah. Tidur yang nyenyak ya. Nanti bangun pagi jadi anak yang soleh, jadi anak yang baik. Dan Kinder Joy itu pahit. Saya lakukan itu selama 3 hari. Hari keempat pas yang ngajak ke Indomaret, masuk ke Indomaret, deng, jret. Dan deg-degan ini berhasil nggak gitu kan? Langsung, ayah, ya gimana siapa? Kinder Joy, ya Kinder Joy. Gimana Kinder Joy? Pahit ya, pahit. Kinder Joy pahit gitu. Gak enak. Berhasil langsung karena tepat waktunya, suaranya oke, pas. Tapi kalau Nabila, wahai anakku sayang, ibu sangat sayang sama kau Nabila. Nabila juga masih sayang sama ibu. Kalimatnya gak kayak gini. Benar-benar harus halus. Nabila, apakah ini berlaku untuk suami Anda? Berlaku. suami Anda agak pelit,
Suami Anda susah ngeluarin duit, suami Anda kurang cintanya, kalimatnya sama. Suamiku, Bapak, ya ada apa? Belum tidur kan? Belum, tumben kamu tanya-tanya kenapa sih? Nggak apa-apa, tanya, cuma tanya aja. Jadi tolong kalau udah tahu ini nanti jangan dibuka ini ya. Wah, ada bapaknya juga di sana, bahaya ya. So istrinya dari sini nggak Pak? Nggak ada Pak, aman nanti Pak buat pakai buat istrinya Pak. Istri atau masak atau omongin Pak, gitu ya. Sama, 1 jam ke depan ditunggu. Kok belum tidur apa ya? Nggak apa-apa, kenapa? Nggak apa-apa Pak. Gimana Pak? Biar nyaman mau tak buatin apa? Teh, kopi, susu, atau racun Pak? Teh, buatin teh. Oke Pak, buatin teh. Tehnya berikan, oh itu ben. Makanya setelah dapat ilmu ini tuh jangan langsung berubah. Santai aja, tenang aja, jangan langsung berubah. Jangan langsung pulang ke rumah. Wahai suamiku, nggak usah sok-sokan romantis, nanti aja alon-alon. Tekniknya alon-alon. Kok berubah? Kamu pasti habis dapat ilmu apa dari sekolah tadi? Jadi jangan langsung berubah. Tenang. Oke, teh. Nah, 1 jam kemudian, Pak. Nah ini masuk. Ketika itu berarti dia ngantuk kan? Suaminya namanya siapa? Iya. Masih ada? Masih oke, anggap aja ini masa muda panjenengan ya. Kan ini jangan udah uti kan tadi kan. Pak Yatno. Kan udah. Nah gitu kan, berarti di alam bawah sadar udah bisa masuk nih. Pak Yatno. Panggilannya Bapak atau apa? Bapak ya? Bapak Yatno. Ibu nama siapa Ibu? Bunga Tini. Nah, hati-hati. Kalau nggak pakai nama, nanti kan. Nanti. Kalau Bunga Tini nanti itu di kampung ada 3 nama Bunga Tini. Nah ini hati-hati bahaya nanti. Makanya Bunga Tini itu aslinya panjangnya sopo atau nama panggilan kesayangannya orang suaminya sopo harus jelas. Bunga Tini. Pak Yatno. Dilus atas ke bawah, bukan bawah ke atas. Ojo salah ngelus. Salah ngelus terasi udah turu. Maaf ya. Pak Yatno. Pak Yatno, Bunga Tini sangat sayang sama Pak Yatno, dan Pak Yatno juga sangat sayang sama Bunga Tini. Tidurannya ya Pak ya. Nanti bangun pagi, jadilah suami yang baik, suami yang sayang sama istri dan anak-anak. Dan apapun yang Bunga Tini inginkan, Pak Yatno wujudkan. Lakukan itu. Itu insya Allah itu alam bawah sadarnya kena, nanti akan kena di sana. Bisa dimengerti? Jadi apapun masalah anak kita, Itu dengan itu selesai. Itu namanya alam bawah sadar sounding. Tempatnya paling kuat mau tidur, itu paling kuat mau tidur. Dan ini masalahnya panjang. Ini bukan materi tegang hari ini, karena materi ini panjang banget. Nanti ini salah satu tips cara saja. Mana semangatmu? Oke, halo. Hai. Oke, are you ready? Ya, oke, yes. Berikutnya adalah kita akan doa sama-sama dengan bacaan basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah doa dengan bacaan Bismillah dengan bacaan basmalah, saya akan ajak Anda berdoa dengan kalimat yang saya tuliskan dengan kalimat yang lain. Di sini ya, ada kalimat Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, hari ini tubuhku sehat, jiwaku kuat, dan rezekiku mengalir deras penuh dengan keberkahan. Semua akan selalu baik, selaras dan bahagia mulai hari ini, esok hari dan seterusnya. Ini kalimatnya akan saya bantu, dilihat dulu kalimatnya. Bisa ditambahin suara mic saya Mbak, yang mic volume sound mic saya bukan volume musik. Cek, udah mau maksimal, udah maksimal ya, oke, siap. Ibu-ibu, bapak-bapak, ikuti saya pelan-pelan saja, dengarkan baik-baik. Kita ini punya tantangan yang sama, tapi perlu kita tahu bahwa anak kita tuh aset terbaik kita, aset. Saya tuh nggak tahu kenapa Anda hadir di sini, walaupun nggak tahu siapa pembicaranya, siapa narasumbernya, bisa hadir di sini tuh saya senang banget. Kenapa? Anda sangat sayang sama Anda. Itu poin pertamanya. Nanti saya bahas yang lainnya lebih detail dengan itu. Dengarkan baik-baik. Saya minta kepada Anda sekarang,
Hadirkan satu problematika yang tidak selesai sampai detik ini. Hadirkan satu masalah yang belum selesai sampai detik ini, yang belum clear, luka batin, trauma. Hadirkan, saya nggak ngerti masalah Anda, tapi hadirkan. Dalam hitungan ketiga nanti kita akan baca doa ini, tak bantu baca doa ini. Dan kita nggak pernah tahu, Allah juga hadir di sini, dekat dengan kita, dan Allah menyelesaikan masalah kita. So, saya kasih waktu 10 detik saja untuk pikirkan satu problem yang belum selesai. Saya nggak tahu masalah itu, tapi Allah tahu dan diri Anda tahu. 1 sampai 10, saya kasih waktu sekarang. Kalau sudah menemukan, ikuti perintah saya. Ambil nafas yang panjang dari hidung, hembuskan perlahan. Kita harus percaya bahwa Allah satu-satunya zat yang bisa menyelesaikan apapun masalah dalam diri kita. Anda punya masalah sebesar apapun, pastikan Allah jauh lebih besar daripada masalah kita. So, dalam hitungan ketiga, kita akan berdoa serius, cuma 20 detik saja kalimat ini, tapi kita rasakan Allah dekat sekarang dengan kita saat ini, melihat kita, memeluk kita, dan menyelesaikan masalah kita. Ambil nafas, hembuskan perlahan. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Hari ini tubuhku sehat, jiwaku kuat, dan rizkiku mengalir deras penuh dengan keberkahan. Semua akan selalu baik, selaras, dan bahagia mulai hari ini, esok hari, dan seterusnya. Ya Allah, berikanlah mata ini cahaya, ya Allah, cahaya dari surga-Mu ya Allah, agar mata ini bisa melihat anak kami dengan kasih sayang, agar mata ini bisa melihat anak kami dengan cinta. Ya Allah, berikan tangan ini cahaya ya Allah, cahaya dari surga-Mu ya Allah, agar tangan ini bisa memeluk anak-anak kami dengan cinta, memeluk anak-anak kami dengan kasih sayang, bukan dengan pukulan, bukan dengan jiwitan, bukan dengan tamparan. Maka ya Allah, maafkan kami ya Allah, kalau sampai detik ini saya belum bisa mendidik anak kami dengan kasih sayang. Maafkan kami ya Allah. Dan hari ini kami berjanji, mulai hari ini saya akan mendidiknya dengan cinta, akan mendidiknya dengan sayang. Terakhir, coba lihat anak Bapak Ibu semuanya saat ini dalam imajinasinya, lihat senyumnya. Itu yang diharapkan banyak orang ketika mereka nggak punya anak loh. Maka ketika kita punya anak, yuk disayangi aja Bu, dicintai aja Bu. Karena anak kita itu harapan orang-orang yang nggak punya anak di luar sana. Jadi kalau kita dititipin anak, ya itu terbaik buat kita. Jadi sayangi mereka, nggak usah sering marah-marah sama mereka, nggak usah, mereka belum tahu Bu, mereka belum banyak paham. Jadi sayangi mereka. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Ambil nafas, hembuskan pelan. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke, kita kembali ke dunia nyata kita dan senyum dulu dong, biar enak kita hari ini. Senyum aja nggak apa-apa. Saya mau lihat senyum Anda juga nggak bisa juga ya, jadi senyum aja. Kalau nggak, berikan tepuk tangan yang meriah sekali kita semua. Oke, baik. Bapak Ibu, kita masuk ke sesi yang paling menentukan pada hari ini. Kita akan jawab dengan jujur problematika kita. Jawab jujur dari hati kita. Ada 5 pertanyaan. 1, ketika bangun tidur saya berdoa dan bersyukur, ya atau tidak. 2, hari ini saya memulai aktivitas dengan senyum, ya atau tidak. 3,
hari ini saya tidak punya hutang, iya atau tidak? 4, uang saya 200 juta, iya atau tidak? 5, sebelum aktivitas hari ini saya berpamitan dengan keluarga, iya atau tidak? Jawab aja 5 pertanyaan ini, iyanya ada berapa, tidaknya ada berapa. Gak usah dijawab pakai suara, jawab pakai hati dulu. Sudah ya? Sudah ketemu? Maaf ya, maaf. Oke, ini psikologi. Kita ngobrol enak hari ini. Kalau Anda bisa menjawab iyanya 3 saja, maka Anda sudah siap beraktivitas. Anda bisa jawab ya 3 saja, Anda siap beraktivitas. Kalau cuma 2, Udah lebih baik pulang ke rumah, nggak usah beraktivitas. Nggak ada gunanya, rugi. Kenapa? Kita lihat sekali lagi. Kamu tidur, kalau Anda lupa berdoa dan bersyukur, nggak usah lanjutin. Nggak usah lanjutin keluar. Di rumah aja, wes diem, istighfar, masak, selesai. Nggak usah ke rumah. Keluar. karena yakin Anda nggak diberkahi sama Allah. Yakin itu. Anda nggak berdoa, Anda nggak bersyukur, udah itu nggak lolos. Lebih baik nggak usah keluar ke rumah. Banyak ancamannya banyak. Anda lupa berdoa, Anda lupa bersyukur, ancamannya banyak. Saya pernah mendengar bahwa setiap hari ini ada sekitar 72 sampai 100 ancaman yang mengancam diri kita setiap hari. Setiap hari. Dan malaikat Israel datang kepada kita kurang lebih 50 sampai 70 kali hanya untuk nengok. Ambil sekarang apa nanti ya? Gitu. Waduh, masih baik ini. Oke, nanti aja deh. Tengok lagi. Oke, masih oke. Israel itu setiap hari itu nengok kita. Israel itu siapa? Pencabut nyawa. Nengok setiap hari teman. Oh, nanti ini masih nanti. Sepertinya udah siap ini. Ya Allah, gimana ini? Oh jangan, itu belum nanti. Jadi ada obrolan kayak gitu. Dengan senyum, kalau keluar nggak ada senyuman, nggak usah keluar dulu. Selesaikan dulu di rumah. Belajar senyum dulu. Nah, senyum baru keluar Anda. Ketemu orang merengut, hah, nggak enak. Orang doanya, wow, dilambi orang iso senyum. Nanti omonganmu jadi banyak banget itu loh ya. Senyum aja senyum. Walaupun senyum cuma lip service, cuma basa-basi, senyum aja dulu. Yang ketiga nggak masalah. Hari ini saya tidak punya utang. Kayaknya semua orang punya utang. Ya nggak? Kemungkinan besar. Apa meneh sing nomor 4? Hari ini uang saya 200 juta. Dari wajah-wajahnya kita era ono ini. Pak ono pun ya paling 1, 2, 3. Sisanya malah utang-utangnya kayak dua gitu ya. Tapi nggak apa-apa, tenang. Saya punya tips bagaimana uang nggak hilang, bagaimana uang nggak bisa aman. Nek waktu ini cukup. Saya punya tips bagaimana uang itu datang kepada kita gampang. Magnet rezeki itu gampang. Nanti habis ini, nek waktunya cukup. Ingatkan saya di akhir acara. Acara kita cuma sampai 10, 20, 10, 30-an ya. Acara kita sampai segitu. Jadi cuma 1 jam. Kok keluar belum pamitan keluarga? Jangan, pulang dulu ke rumah. Saya tadi mau keluar, mau ke sini itu cari ibu saya. Bapak saya udah nggak ada, almarhum, karena dari saya nangis habis-habisan karena saya ingat bapak saya yang baik itu, yang sabar itu. Saya ingat semuanya yang kebaikan itu. Saya masih ingat bapak saya yang sangat baik itu. Keluar istri saya, pamit, anak pamit, nanti ayah nanti akan ngisi acara. Ayah ngisi acara lagi? Iya, sukses ya. Itu anak saya pertama, yang kelas 3 SD. Satunya yang masih kelas 1 dan ya. Pamit semuanya, tenang. Mau ketika Ya, tenang, senyum tenang, karena udah pamit, udah dapat berkah. Terutama ibu saya cium tangan selesai. Tenang, iya nggak, tenang nggak. Jadi kalau 1, 2, 5 ini sudah iya, Aman, lakukan aktivitas Anda. Tapi kalau 1, 2, 5 ini salah satunya enggak, tolong nggak usah keluar dulu, rugi, percuma hidup Anda. Saya biar jadi ingat ya. Kan masalah kita ini sebelum ngurusi anak-anak itu cuma 3 masalah kita. sebelum parent mendidik anak itu sebenarnya perlu kita didik itu siapa? Diri kita sendiri sebenarnya. Masalah di dunia ini cuma ada 3. Finansial, health, sama love. Nah kita singkat dusta. Duit, sehat, cinta. Maksudnya cuma 3. Apa? Dusta. Apa? Dusta masalah kita. Duit, sehat, cinta. Yuk kita satu-satu.
nggak punya duit, stres kita. Luar biasa. Duit tidak bisa membahagiakan. Duit tidak bisa membeli uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Iya kalau uangnya sedikit, kalau uangnya banyak bisa membeli kebahagiaan. Bener nggak? Bener. Jangan sosokan. Duit itu bukan segala-galanya. Alepret. Kita semua butuh duit, butuh uang. Bener? Duit, oke. Yang kedua, kesehatan. Anda nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak sehat. Punya duit banyak nggak sehat, buat apa? Sehat itu penting. Yang ketiga masalahnya adalah love, cinta. Itu masalah terbesar. Masalah suami laki-laki kepada istri pada perempuan adalah ketika perempuan nggak pakai apa-apa. Masalah laki-laki itu. Masalah fisik, masalah ekonomi. Nah, jadi masalah laki-laki suami itu masalahnya adalah ketika melihat perempuan nggak pakai apa-apa. Tapi masalah istri pada suami ketika suami atau laki-laki nggak punya apa-apa. Itu masalahnya itu cuma dua hal itu. Yang diinginkan suami kepada istri itu kesolehan, kesetiaan, cantik luar biasa. Ya oke. Tapi yang diinginkan istri pada suami itu cuma satu. Apa? Kemuliaan, akhlak mulia dan logam mulia. Nah itu penting itu ya. Harganya sekarang neng Antam itu 2,3 juta pagi hari ini. Neng reseller 3,3 juta. Kok ngerti ya kocok-kocokku orang reseller sama orang Antam. Soalnya jeng medok Mbak Eten SMP. Duit, sehat, cinta ini masalah Terbesar kita. Kalau tiga ini udah selesai, aman selesai berikutnya. Mau didik anak bahagia, duitnya aman, sehat, cintanya aman, aman, guyang guyu, senyum senyum, kemana-mana aman. Nah, aman tiga ini aman loh. Cuma salah satu aja kena. Salah satu aja sebutkan, tapi fatal salah satu ini. Sebutkan salah satu. Duitnya banyak, cintanya aman. Stroke, diabetes. Gimana? Tolong juga duitnya oke. Tapi ngenteni kabeh do ngenteni kapan innalillahi, kapan inahi gitu ya. Kapan warisan selesai. Duitnya oke luar biasa, sehatnya luar biasa, cintanya berantakan, dikhianati semuanya. Itu juga kacau semuanya. Apa meneh? Ngambil duit, rasa sehat, gagal apa masya Allah terus tinggal banyak-banyak tobat kayak gitu ya. Biar akhirnya nanti husnul khotimah. Halo. Oke, next. Kenalan sebentar sambil minum, boleh boleh, mari minum. Saat ini sudah masuk materi. Ini nama keluarga saya, Haji Syafa Family. Tinggal ibu saya, ini istri saya, Ramin Dayati, anak saya, Muhammad Syafa Aulia, Taskia dan yang lainnya. Silahkan minum dulu, minum dikit. Ngomong-ngomong ini narasumber kasih minum, kasih minum alhamdulillah ya. Oke, sambil nih kenalan sebentar ya. Sorry. Haus bentar. Nanti kalau di jalan ketemu sama saya, kita ngobrol lah di jalan ya. Saya lahir di Sleman, Yogyakarta, 16 Mei 1986. Ini aktivitas saya. Saya dulu bekerja di 20 tempat ya Bu. Dari mulai SMA itu saya udah kerja di sekolah maupun di perusahaan. Beberapa di mulai tahun 2005 saya udah kerja. Mulai kuliah itu saya udah kerja. Ini sosial media saya, kalau nanti pengen ngobrol-ngobrol di Instagram, YouTube, Facebook, TikTok semuanya. Kalau anak-anak pengen cari tahu saya, nanti pulang ke rumah ngobrol. Tahu nggak tadi yang isi acara itu pencipta lagu tahun ke atas? Gitu ngobrol sama mereka nanti, mereka pasti pengen ketemu sama saya lagi. Ini sertifikat saya, jadi boleh ngisi panjenengan hypnoparenting. Nanti kapan-kapan kalau pengen menyelesaikan traumatis anak, pengen menyelesaikan masalah-masalah, nanti kita ngobrol bareng-bareng. Ini buku saya penulis buku, saya pencipta lagu. Ini perjalanan saya
Saya adalah staf Kementerian Pendidikan di Indonesia saat ini sebagai staf ahli pendidikan tentang motivasi anak, guru, dan orang tua di bawahnya Pak Abdul Muti di Kementerian Pendidikan. Ini pas saya di Jogja karena besok hari Selasa saya penerbangan ke Jakarta untuk ketemu sama beliau di sana. Ini aktivitas saya Bapak Ibu selama 7 tahun 10 tahun terakhir. Saya dikasih kesempatan untuk keliling Indonesia di 417 kabupaten, semua tempat Indonesia saya harus hadir. Itu permintaan Menteri Pendidikan untuk ngasih materi tentang mengajar menyenangkan, tentang parenting, tentang storytelling untuk anak-anak, tentang pendidikan karakter, tentang deep learning, coding, dan yang lainnya. Ini tempat-tempat yang udah saya datangi di Indonesia. Dan besok tak tambahin satu tempat lagi, TK Maria gitu di sini ya, Tino. TK Abasid di Maria ya. Oke. Satu tempat yang belum pernah saya datang itu Papua, karena Papua sedang konflik. Kemarin suruh datang di awal tahun, tapi karena konflik gak jadi ke sana. Daripada datang ke Papua pulang tinggal nama, ya lebih baik gak datang lah ya. Lebih baik gak datang lah ya. Pengen sukses, ridho Allah, bakti orang tua, hormati guru, teman, sahabat semua, itu sukses. Oke? Thank you. Tepuk tangan sekali untuk kita semuanya. Sampai ketemu lagi nanti kalau ada ya. Baik. Halo. Hai.